Dava, sini kamu. Selamat pagi, Pak. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Maaf, Pak. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. saya Malas sekali ya jadi anak. Dasar pemalas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Dava, Selamat pagi, Pak. Dava, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Dava sudah tahu konsekuensinya kan jika terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik, Pak. Dava, Selamat pagi, Pak. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Pak. Habis ibu saya terlambat membangunkan saya, Pak. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya, Pak. Saya memang terlambat bangun tadi. Biarpun saya larinya kencang, tetap nggak kekejar, Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng bapak dong. Demi bapak, bisa kan? Bisa lah, Pak. Ya sudah sana, masuk kelas. Bapak beresin urusan absen kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Dava, Selamat pagi, Pak. Maaf, Pak. Saya terlambat. ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi, sekarang bagaimana ini, Dava? Maaf, Pak. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hmm, menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Pak. Setuju. Jadi, apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Pak. Saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Pak. Baik, kalau dapat lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada, Pak. Kakak saya, Kakak Budi. Ada lagi selain Kak Budi? Selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Dava adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Dava akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Dava ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Dava agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Pak. Baik Dava, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar lagi.
Baik Pak, terima kasih. Dava, Selamat pagi Pak. Dava. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan. Kamu senang ya bikin Bapak susah? Maaf Pak. Duh Gusti, Dava. Kamu suka ya kalau Bapak ditegur kepala sekolah? Terus Bapak harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau Bapak ditegur kepala sekolah, Dava. Maaf Pak. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Bapak susah lagi ya, Nak. Bapak tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kasus A. Ada seorang guru wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Pak Guru melihat salah satu orang murid yang bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Lalu kemudian Pak Guru tersebut mengajak muridnya ini untuk berbincang-bincang apa yang menjadi penyebab dia menangis. Namun sebelum itu ada kejadian yang menyebabkan Amira menangis. Apakah penyebabnya itu? Mari kita saksikan bersama. Boleh kasih aplaus dulu? Silakan. Amira, berapa nilai ulangan? Nilai saya 60. Hah, 60? Iya. Nih, lihat nih nilai saya 90. Kamu berarti nih malas nih belajar. Kamu harus belajar lebih giat lagi supaya nilaimu nanti bisa meningkat. Aku sudah belajar giat, Ali, tapi nilaiku tidak sebagus nilai kamu. Berarti nih, kan saya lebih bangga nih nilainya 90 daripada kamu. Ayo gimana nih? Supaya nilaimu bagus apa yang kamu lakukan nanti? Saya sudah belajar, tapi Ali, nilai saya tetap segini saja. Yang penting intinya nilaiku lebih besar dari kamu. Kamu malas belajar. Harus kamu nanti lebih giat lagi belajar supaya nilainya lebih dari saya. Ya, gitu ya. Tapi Gurunya siapa nih? dia saudara Ali. Nangis. Saya kabur lah, takut nanti domelin Pak Guru. Beberapa saat kemudian, Pak Guru Ridwan datang melihat Amira yang sedang menangis. Mira, kenapa nak kamu nangis? Saya sedih. Tadi ada teman saya, Ali datang kemari. Terus Ali bilang nilai saya jelek, padahal saya sudah usaha keras Pak untuk dapat nilai segini. Tapi Ali mengejek saya Pak tadi. Ya udah, kamu yang sabar ya. Nanti Bapak coba panggil Ali. Iya, Ya, nanti Bapak akan selesaikan masalah ini dengan baik. iya. Oke, Terima yang kasih. yang penting kamu rajin belajar ya, Iya, supaya Pak. nilai kamu nanti lebih bagus lagi ya. Iya, baik Iya. Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Pak Guru tersebut memanggil Ali. Ya, siang Ali. Ya, siang Pak Guru. Ali, kamu
tahu kenapa Bapak panggil siang ini? Mungkin tadi ya gara-gara saya mengecek si Amira, karena saya bangga Pak Guru, nilai saya itu lebih besar daripada nilai Amira. Ya, berarti kamu sudah tahu kesalahan kamu hari ini. Iya Pak Guru, tahu. Ya, kita sebagai manusia tentunya memang pernah melakukan kesalahan ya Ali ya. Tapi ya kesalahan ini jangan kita lakukan terus-menerus. Ya, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan baik Ali ya. Memang pada prinsipnya manusia juga penuh dengan kesalahan. Tapi yang jelas kesalahan yang orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang akan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut di masa-masa yang akan datang. Iya, betul Pak Guru. Ya. Nah, dalam melakukan kesalahan ini pasti kamu punya alasan kan? Kenapa kamu melakukan kesalahan itu terhadap Amira? Iya, awalnya saya bangga Pak Guru, karena nilai saya itu dapatnya 90 daripada nilai Amira tadi yang dapat 60. Itu yang menjadi saya mengejek si Amira, karena nilai saya lebih bagus daripada nilai Amira, begitu Pak Guru. Jadi kamu patut bangga terhadap diri kamu gitu ya? Menurut saya seperti itu. Ya, sikap kamu itu menurut kamu ya silahkan seperti itu ya. Ya kamu boleh mempertahankan sikap kamu tersebut, tapi sebenarnya sikap kamu tidak boleh sampai merugikan orang lain ya. Nah, terus apakah kamu sudah punya keyakinan kelas di kelas kamu? Ya, artinya nanti saya menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya sikap yang saya lakukan tadi sebenarnya salah. Kenapa? Menyebabkan si Amira itu menangis dengan ucapan saya tadi yang Amira malas, nilainya jelek, seperti itu Pak Guru. Berarti kamu sudah tahu apa yang kamu langgar terhadap hal ini? Iya, tahu Pak Guru. Tahu ya. Nah, sebenarnya kamu dalam kejadian ini sebenarnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu? Saya ingin menjadi seorang yang lebih baik daripada orang lain Pak Guru. Bagus sekali hal itu ya. Jadi sikap kamu adalah ingin memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan kan? Betul. Nah, jadi kamu ingin jadi orang sukses. Ingin. Nah, orang sukses adalah orang yang selalu mengakui kesalahannya terhadap orang lain ya. Nah, terus apa yang kamu lakukan setelah itu terhadap Amira? Ya, nanti saya minta maaf kepada Amira yang tadi saya sudah berbuat salah, sudah menyakiti hatinya, menyinggungnya, dan nanti berbicara juga sama teman-temannya untuk kesepakatan kelas yang sudah saya langgar. Seperti itu Pak Guru. Ya, pada intinya kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan akan memperbaikinya ya, dengan keyakinan dan kesadaran kamu sendiri. Iya. Oke, terima kasih Ali. Karena sekarang waktunya kita pulang. Iya. Nah, saya minta maaf dulu Pak Guru ya sama si Amira. Iya. Sebentar, dulu. Oh, nanti. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Guru dan Ali menyadari kesalahannya, kemudian Ali datang pada Amira untuk menyelesaikan masalah tersebut. Amira, maafin saya ya yang tadi sudah mengejek, supaya kita nanti lebih kompak lagi dan mendapat nilai yang lebih bagus lagi dan semangat dalam belajar. Besok jangan gitu lagi Ali ya, karena saya sedih dengar Ali bicara seperti itu. Ya. Maafin ya. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Demikianlah penerapan dari segitiga restitusi dari kelompok 1. Saya Titin Pangaribuan, lalu ada guru Pak Ridwan, Pak Arif, Bu Esti, Bu Ucu, dan kameramen kita Bu Kiki. Terima kasih dari kami semua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya hari ini? Luar biasa, Allah Akbar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan menyaksikan teman kita berbagi praktik baik diseminasi budaya positif. Ya. Acara yang pertama yaitu kata sambutan dari Kepala SD Negeri 190 Palembang, Bapak Sami SPD. Sebelum dimulai acara, baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala SD Negeri 190 Palembang kepada Bapak Sami SPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibu guru SD 190 Palembang, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan juga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ini merupakan dari guru penggerak. Guru kita ini sudah memasuki beberapa kali mengikuti lokakarya. Hari ini kita juga kalau bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan hari ini akan ada kemajuan, akan ada perubahan dalam kita menangani suatu masalah ya. Rasa itu saja yang perlu saya sampaikan kepada ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandi Dibudi. Selanjutnya, desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Yani Uslaini, SPDDR, IGP Angkatan 10 Kota Palembang. Kepada Bu Yani, dipersilakan. Sepertinya diulang ingat ibu-ibu. Sepertinya semangatnya agak kurang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, terima kasih pada Bapak Ibu. Pada hari ini, marilah sebelum acara ini dimulai, diseminasi budaya positif ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat karunia dari Allah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi atau pembahasan, sama juga dengan berbagi praktik baik pada materi budaya positif. Dan tak lupa juga marilah kita aturkan serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan selalu syafaat dari baginda hingga akhir zaman. Baiklah, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 untuk saat ini sudah habis untuk modul 1, dan sebagai bentuk dari penutupan modul 1 kami melakukan aksi nyata yang berupa diseminasi atau penyebaran pemahaman atau pembebasan kepada rekan-rekan di tempat tugas masing-masing. Oke. Dalam modul 1 itu terdapat 4 sub pembahasan. Yang pertama, untuk kami dalam pelatihan guru penggerak itu sudah mencapai modul 1 akhir. Ada 4 sub materi pada modul 1, yaitu pertama filosofi KHD. KHD ini adalah Ki Hajar Dewantara, di mana yang sudah sangat kenal di telinga kita. Ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang Tubuh Handayani itu Ingasa Sundulada Imadiyah Ingasa Tubuh Handayani. Intinya kita sebagai murid itu dan sebagai guru harus mengerti karakter dan kebutuhan peserta didik kita, sehingga nantinya kita akan mendapatkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian submateri 1.2 kami itu nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif yang kami diseminasikan hari ini. Oke. Modul
1.2 dan 1.3 ini berkaitan sehingga nantinya menuju kepada budaya positif. Filosofi HD intinya kita dalam pendidikan itu harus berpusat pada murid, ini ya. Sehingga kita sebagai guru itu menuntut tumbuh hidupnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian untuk nilai dan peran guru penggerak, bukan guru penggerak saja, tapi guru-guru di Indonesia. Nilai guru itu ada 5 dan peran guru penggerak itu juga ada 5. Yang pertama untuk nilai itu pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Intinya kita harus mengenal murid kita mulai dari awal pembelajaran di semester 1 kita sudah memahami bagaimana sifat dan bagaimana kebutuhan dari metode apa yang akan kita berikan kepada murid kita. Kemudian mandiri, ya, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Ini adalah nilai dari guru. Kolaboratif, ya, artinya kita berinteraksi, kolaborasi, bersatu, membangun, ya, berinovasi, inovatif, ya. Kemudian peran guru penggerak yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sebagai guru, ya, kita memimpin, memandu pembelajaran kita di kelas. Bagaimana supaya anak itu berminat, termotivasi dari apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kemudian menggerakkan komunitas. Nah, ini saya kira memang ini peran guru penggerak. Dan saya harap nanti teman-teman di sini juga akan mengikuti program penggerak untuk yang tahap berikutnya. Menggerakkan komunitas praktisi, seperti kita sudah punya komunitas belajar. Nah, nantinya kita akan bersama-sama mengaktifkan komunitas tersebut. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, bagaimana kita dengan peserta didik atau murid kita itu membuat jiwanya itu merasa bahwa nantinya dia akan menjadi pemimpin. Jadi bagaimana kita menumbuhkan ini kepemimpinan erat dengan kaitannya kemandirian. Kemudian mendorong kolaborasi, ya, kita mengajak atau menginteraksikan suatu hubungan antara guru dan guru, baik guru dan murid, bahkan guru dengan warga sekolah. Kemudian mendorong menjadi coach bagi guru lain. Bisa kalau seperti ini, ya, seperti ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan atau ingin mendapatkan solusi, kita sesama guru bisa seperti alhamdulillah saya dan Bu Teni sudah mengikuti pelatihan, mungkin ada yang kurang dipahami bisa dipertanyakan, artinya kami bisa menjadi coach bagi guru sekalian. Kemudian visi guru penggerak. Kemarin waktu pendampingan individu kedua itu sudah saya sampaikan visi saya dan prakarsa saya. Intinya visi saya itu bagaimana nanti impian saya kalau murid sebenarnya sangat berkesinambungan antara visi saya dengan visi sekolah. Artinya saya juga mengimpikan murid itu memiliki akhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan percaya diri, dan memiliki nilai-nilai dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, visi ini, ya, nanti akan, ya, ini sudah, ya, prakarsanya. Kalau prakarsa saya itu meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi, sehingga nantinya tertanam juga nilai-nilai profil pelajaran Pancasila pada murid tersebut. Baik, Bapak Ibu, ini, ya, ini ada sedikit sejenak mohon pada Bapak Ibu untuk berdiri supaya lebih semangat dan lebih apa, ya, untuk kedepannya kita bersama-sama untuk menyaksikan. Oke, yuk. Oke, ayo, gerakan ikuti.
bertanggung jawab, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, disiplin positif ini lebih untuk mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian, disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang datang dalam diri murid tersebut, tanpa atau bukan akibat paksaan, pujian atau penghargaan dan hukuman. Nah, di kelas kita dengan murid itu biasanya sering memberikan penghargaan, hadiah, untuk menurut pendapat kita adalah motivasi pada murid kita supaya dia lebih berminat untuk belajar. Tetapi kalau sudah berlebihan, maka secara tidak langsung kita ada dihukum oleh penghargaan, karena di pemikiran murid sebentar lagi ada hadiah ini, harus siap-siap. Nah, jadi apa? Kita penghargaan itu artinya kesini memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu memang salah satu motivasi ya Bapak Ibu. Tapi ini hanya sebagian murid, atau ini jangka pendek, bisa juga jangka panjang, tergantung dari karakter murid kita sendiri bagaimana menerimanya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, kalau kita membiasakan, sedikit penghargaan, jadi di benak mereka, dia selalu menunggu. Kalau tidak ada itu, tidak ada hadiahnya, tidak ada penghargaannya. Nah, kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ini maksudnya temannya yang lainnya yang itu terus dapat penghargaan, tidak. Akhirnya dia timbul protes dan menganggap ibu ini diri kasih. Akhirnya dia merusak hubungan diri dia, menjadi diri dia. Ini tidak pernah dapat penghargaan, jadi sudah tidak usah memperhatikan itu, atau dia terus. Jadi artinya dia juga tidak apa lagi dengan temannya tadi ya, itu menderita harga sayang dikubur. Nah, ya yang keempat, penghargaan mengurangi kepekakan. Jadi kita mulai membiasakan murid kita itu jangan terlalu diberikan penghargaan. Tapi nanti ya selanjutnya guru harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang sudah dijelaskan tadi yang ada 5, serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah dalam mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut diajar dalam antara, yaitu menuntun murid untuk menuju selamat dan bahagia dengan menggunakan strategi yang berpihak pada murid. Kemudian jadi kita dengan murid kita itu kita harus tahu bagaimana cara memotivasi murid kita. Nah, pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, ini berdasarkan manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kedua ini datangnya dari luar. Artinya kedua ini adalah motivasi eksternal. Karena ketidaknyamanan dan hukuman itu datang dari luar, datang dari dulu, kita. Kemudian penghargaan itu juga datang dari kita, artinya dari luar. Nah, ini yang diharapkan, motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Ya, dengan apa? Dengan teladan kita, dengan motivasi
yang kita tunjukkan bagaimana metode kita dalam mengajar, dalam menyampaikan materi, sehingga dia senang dan timbul, aku juga mau mengikuti pembelajaran sehingga nantinya saya dapat memahami dan nantinya akan berguna ilmu ini ke depannya untuk saya. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi motivasi, sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua diterima atau dihargai, ketiga itu kebebasan, keempat kesehatan, dan kelima penguasaan. Bertahan hidup ini kita sudah tahu dari awal semester, siswa kita itu tinggal dengan siapa, apa tinggal dengan orang tuanya, neneknya, ada paman atau bibinya. Bagaimana dia bertahan hidup? Ya, ada murid yang mampu, ya, ada yang kurang mampu. Dan kita sebagai guru, bagaimana cara kita? Ya, dan pemerintah sudah mendukung, mensupport kita. Kalau ada murid yang tidak mampu, itu ada dana PIP, ya. Sehingga kita harus benar-benar menyalurkan, membuat murid yang tidak mampu itu memperoleh PIP tersebut, sehingga ini ya kaitannya bertahan hidup. Kemudian diterima atau dihargai, ya, murid di kelas itu namanya diakui, diterima. Kalau ada kasus bully harus segera kita tuntaskan, jangan sampai pengejekan, ya, pengejekan verbal, ya, apalagi kekerasan berupa fisik, jangan sampai ada di dalam kelas kita. Ini sangat berpengaruh, ya, karena dengan diterima dan dihargai ini nantinya akan kemotivasi internal, akan adanya kesadaran diri, ya. Kemudian kebebasan, nih, kebebasan artinya siswa itu kita berikan apa sih anak-anak yang datang kita seperti membuat keyakinan kelas, silakan anak-anak buat satu yang akan kita sepakati bersama. Kita yakini yang nantinya akan membuat kelas kita nyaman. Artinya mereka bebas meluangkan ide-ide mereka. Kemudian kesenangan, ya, kita sebagai guru bagaimana menciptakan pembelajaran itu menyenangkan, bisa seperti tadi SPG, kemudian ada metode seperti menggunakan audiovisual atau gambar-gambar atau permainan dalam pembelajaran seperti lagu, itu bisa masuk sini. Kemudian penguasaan, ini maksudnya penguasaan terhadap materi pembelajaran yang kita berikan. Ini kalau kita corong dalam dunia kependidikan atau dunia murid kita. Ini judulnya memang kebutuhan dasar manusia. Manusia ini kita seorang adalah murid karena kita posisinya sebagai guru. Kemudian, nah, ini ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini awalnya sebelum saya juga tidak paham. Ya mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah tahu, ada yang belum, ya. Restitusi itu apa? Nah, hukuman dulu, hukuman ini sudah tahu semua. Kalau sifatnya memaksa, kalau sifatnya kurang mendengarkan apa keluh kesah murid, kurang ingin mengetahui penyebab suatu masalah murid, nah, kan itu hukuman, ya. Hukuman itu biasanya bersifat memaksa, kasar, negatif, dan tujuannya hanya untuk menghukum pelaku, menyudutkan ini. Bagi hukuman ini, secara tidak langsung kita mengeluarkan kata-kata yang menurut kita itu main-main, tapi anak-anak malah merasuk dalam pikirannya dan menjadi pikirannya sampai pulang ke rumah. Sebagai guru kita harus hati-hati dan menjaga perkataan kita menghadapi murid-murid kita. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini juga akibat dari tindakan yang dilakukannya karena kesalahan. Jadi
daripada hukuman dari suatu aturan. Biasanya konsekuensi itu erat kaitannya dengan aturan yang kita buat, ya, yang kita yakini. Tujuannya adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Nah, ini restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seorang murid yang bermasalah ada hal-hal kesalahan, ya, kita sebagai guru tidak boleh mengklaim murid tersebut, murid itu pemalas, dasar bikin omar, ya. Kita ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Nanti ada restitusi ini, ya. Untuk restitusi setelah ada game selingan ini, ya, kalau ini juga formal, ya, menentukan hukuman atau konsekuensi dari kasus-kasus yang telah saya buat. Saya minta Bapak Ibu dari nomor 1 sampai 12 ini, ya, silakan satu orang menentukan nomor berapa dan nantinya menentukan itu kasus itu hukuman atau konsekuensi. Baik, kira-kira pertama itu Bu Yulia. Aturannya ini ada studi kasus sebanyak 12. Ini tinggal menentukan hukuman atau konsekuensi berdasarkan yang telah saya paparkan tadi. Itu hukuman itu bersifat apa tadi sudah kan, konsekuensi itu bagaimana. Nah, Bapak Ibu tinggal menentukan kasus itu hukuman atau studi kasus. Bapak Ibu tinggal pilih nomor berapa antara 1 sampai 12. Sekarang yang mau duluan, ya, kira-kira siapa, ya? Sepertinya Bu Yuli sudah melambaikan tangan. Oke, silakan Bu Yuli. Nomor 3. Dopras misalnya. Boleh dilewatkan tampilan Anda belum turun. silakan dibaca terlebih dahulu, Bu Yuli. Untuk tinggal 15 menit sesudah ke kelas. Pusat untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. A. Hukuman. B. Konsekuensi. Kalau menurut saya itu termasuk B. Habis waktu, ya. Cepat. Oke, lanjut oleh Melissa, silakan. Waktunya Ibu 3. Dipilih nomor 5. Nomor 5, ya. Nomor 5, silakan dibaca. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Sudah kelas selesai pelajaran. Nah, ini Hukuman. oke, dipilih. Konsekuensi, ya, Bu. Kenapa? Karena kita terlambat 15 menit. Terlambat 15 menit. Dan kita harus menunggu 15 menit juga untuk selesai. Itu konsekuensi. Yuk, yang kedua siapa? Kira-kira Ibu Maswani, kira-kira. Nomor berapa Bu Maswani requestnya? Nomor 6. Ya, nomor 6. Tolong nomor 6. Oke. Yang lain sama dengan lain. Oh, ini Nomor 10. ya. Berdiri di depan. Hukuman. Oke. Ya, karena mengangkat satu kaki di depan kelas itu membuat murid menjadi tidak nyaman, ya. Hukuman. Lanjut. Nomor 3. Kira-kira Yus? Oke. Sudah sama Yus? Nomor 8. Ya, begitu ada Meja tulis karena tersenggol ke atau konsekuensi. konsekuensi. Oke, klik. Oke, Tepuk tangan untuk Yus. Oke, luar biasa. Ya, konsekuensi. Selanjutnya, kalau tadi ibu-ibu karena bapak kita cuma 1, silakan Pak Harles.
Nomor 11. Nomor 11. Ini tanggal lahirnya. Guru diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Potensi A. Tidak. Ya benar. Oke, tidak apa-apa. Lanjut, kira-kira yang dari tadi sibuk ya, silakan Bu. Nomor 4. Dihilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jawabannya adalah konsekuensi. Sudah berapa ini kok pulang? Nomor 12. Guru yang mengakses hukum lopas dia akan memperkenalkan hukuman. Sepertinya kurang puas dengan yang 11, dicoba mendapatkan jawaban yang tepat. Senang sekali. Oke, saya rasa sudah semua ya Bu. Sudah. Betul apa? Nomor dapat dulunya nih, surprise kita. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Oke, tepat sekali. Konsekuensi lagi. Nomor berapa? Siapa? Oh, ayo. Bu Layuta ini penting ini. Silakan Bu. Nomor 5. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tepat sekali. Sepertinya sudah menguasai hukuman dan konsekuensi itu ya. Kalau hukuman itu sifatnya mental anak itu ya, sangat mempengaruhi mental anak ya. Emang berkesan, mungkin suatu hari nanti ya, sudah jadi orang masih ingat hukuman itu. Nah, itu sangat membekas. Sudah untuk tadi kita lanjut dengan materi. Yuk. Ya, kita kembali ke materi yaitu restitusi. Ini boleh. Oke. Oh iya, ini satu sini kita ya permainan tadi word ya, quiz. Dan habis itu selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru menghadapi murid kita. Yang pertama itu nih sebagai penghubung temannya hubungan tadi, kemudian teman ya, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian pemantau atau monitor, dan terakhir sebagai manajer. Untuk mempelajari ini pemahamannya lebih dekat, ada video kasus-kasus kelima dari posisi kontrol ini. Ada adegan 1 sampai 5. Per adegan kita diskusikan. Per adegan 1 selesai kita diskusikan. Oke Bapak Ibu? Oke, selanjutnya, nah ini kasus dampak. Silakan Bu Tani, sudah ya? Bentar. Ini ada suaranya, ada guru piket. Nah nama bapaknya ini tidak tahu siapa ya bapak. Ayo. Pak Ali. Tidak Pak. Ya, pendalaman.
Oke, untuk kasus dampak muridnya namanya dampak, bapaknya, bapak guru BK-nya siapa saja sudah berikan. Ini kamu. Duduk Bapak Ibu. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Bapak, saya apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Saya malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama, kamu keliling lapangan kocar 2 kali. Oke, Bapak Ibu tadi ada adegan 1 dapat terlambat dan gurunya memberikan komentar-komentar seperti yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi. Nah, kira-kira posisi kontrol apa dari guru tersebut? Menempati, kan ada 5 tadi Bapak Ibu, ada penghubung, ada teman, ada sebagai yang ketiga tadi coba bukan ini poin tersebut. Manajer, pemantau ya, pemberi rasa bersalah. Nah, kira-kira adegan 1 tadi Bapak Ibu kemana posisinya? Penghubung, manajer. Oke, benar ya. Penghubung, kira-kira kenapa bisa menetapkan posisi dari kalimat-kalimat yang diutarakan dari Bapak Ali ya menjadi posisi penghubung. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar? Nah, silakan Bu. Karena seharusnya kan guru itu mendengarkan dulu penyebabnya kenapa dia terlambat. Ya, sebenarnya Ibu Liliani benar sekali ya. Alasannya kita memberikan posisi penghubung karena Pak Ali tadi tidak mendengarkan apa alasan dari dakwah itu terlambat. Oke, kita lanjut ke adegan yang kedua. Boleh dijelaskan ini? Kocar 2 kali. Nah, suruh lapor kali ke lapangan guru upacara 2 kali. Adegan yang kedua. Siapa? Bapak. Siapa? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah dulu coba. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Siapa sudah tahu konsekuensinya kan? Kita terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kalian. Baiklah. Oke, Bapak Ibu, dari adegan yang kedua, kita temukan posisi Pak Ali tadi itu menempati posisi apa? Nah, apa tadi adegan yang pertama, teman, monitor, manajer atau rasa bersalah. Oke, Bu Teddy silakan berkomentar. Kenapa Bu Teddy memilih sebagai komentar? Ya, karena tadi kan Pak Ali tadi memberikan konsekuensi kepada si bapak untuk kalau satu tinggal kelas dulu, tinggal di kelas tersendiri mengerjakan tugas yang dia ketinggalan. Nah, di situ kan berarti si bapak kan diawasi atau dipantau oleh Pak Guru tadi. Itu. Terima kasih. Tangan untuk Bu Teddy senang sekali ya karena Pak Ali tadi memberikan suatu bentuk konsekuensi ya karena dia telat, jadi dia harus mengerjakan apa yang sudah tertinggal. Jadi itu adalah pemantauan. Dan kita ada dalam selanjutnya sudah ada yang ketiga. Oke. Siapa? Sudah berapa ya?
lagi ya saya. Iya Pak, tapi ibu saya terlambat menemukan saya Pak. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya Pak, saya terlambat waktu tadi. Biar saya lari kerja, tetap kerja Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin penembak dong. Jadi bapak bisa kan? Bisa Pak. Ya sudah sana masuk kelas. Bapak beresin tulisan kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Dari adegan yang ketiga tadi Bapak Ibu, oke, kita tentukan posisi mana dari kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Pak Ali tadi. Nah, sebagai teman, kenapa Bu Yuli sebagai teman? Nanti ya, jangan Bu Yuli terus. Ke belakang dulu, oke Bu Yuli. Nah, saya dulu. Sebagai teman sama kenapa dengan Ibu Yuli tadi. Dalam cerita dari kasus tadi, Pak Ali memberikan motivasi sebenarnya kepada anak tersebut. Mungkin saja cukup, terima kasih. Oke, semuanya tepuk tangan untuk Bu Liza, luar biasa ya. Jadi posisinya benar ya, sebagai posisi kontrol itu sebagai teman guru tadi Pak Ali tadi ya. Kenapa? Dari kalimatnya sudah saja mendayu-dayu dan sepertinya sangat bersahabat sekali dengan Bapak ya. Kamu larinya kencang, nanti disuruh lari lagi lebih kencang. Nah, oke lah Pak. Nah, dari kalimat itu seperti menunjukkan sangat bestie sekali ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke ada. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana? Setuju. Jadi apakah dapat meyakini? Ya sudah tenang, masuk kelas. Bapak beresin tulisan dan kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Dan yang selanjutnya adalah oke. Bapak, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana nih? Bapak, saya lupa dengan saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tentunya Pak. Setuju. Jadi, apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakini. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba menjaga permintaan saya Pak. Baik, kalau yang perlu kami berdua, ada orang yang kira-kira kami bantu mengingatkan tidak? Ada Pak, saya. Ada lagi selain kamu? Dari Pak Budi ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan dapat adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Baik, jadi dapat akan terpolakan untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda dapat ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan dapat agar tidak terlambat bangun. Tidak ada Pak. Baik dapat. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Pak, terima kasih. Oke,
ada kan keempat tadi sudah bisa kita tentukan dari berbagai komentar dari Pak Ali ya Bapak Ibu. Kira-kira dia menempati posisi apa Bapak Ibu? Dia sudah bijaksana, manajer, sudah menempati posisi manajer. Kira-kira ada yang bisa komentar kenapa dia menempati posisi manajer? Oke, Bu Nani, silakan Bu Nani. Oke, silakan kita beri aplaus kepada Bu Nani ya. Benar sekali ya. Pak Ali memberikan suatu solusi kepada Dapa ya, bagaimana dia mengatasi keterlambatannya. Ada berapa solusi tadi ya, Bu Aide? Pertama solusinya tadi menghidupkan alarm, kemudian meminta bangunkan dengan Kak Budi dan ibunya. Oke, itu aja. Nah, ini adegan yang terakhir. Adegan yang kelima Bapak Ibu. Siapa? Kamu kenapa lagi nak? Ya Tuhan, kamu senang ya bikin bapak susah. Maaf Pak, Gusti dapat. Kamu suka ya kalau bapak duduk kepala sekolah. Terus bapak harus titik apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau bapak ditegur kepala sekolah, Bapak. Maaf Pak, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin bapak susah lagi ya nak. Bapak tidak akan cepat lagi kalau kamu begini terus. Oke, Bapak Ibu sangat menarik sekali ya adegan dari adegan pertama hingga kelima. Adegan kelima ini, adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi dengan kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Pak Ali tadi, si Dapa merasa maaf. Artinya dia mengakui kalau dirinya bersalah, sudah menyusahkan Pak Ali tadi. Oke. Mungkin dari adegan tadi sudah bisa kita pahami dengan jelas Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini yang harus kita pilih posisi kita sebagai guru dalam mengawasi murid-murid kita. Ya, yaitu posisi manajer yang sudah diperankan oleh Pak Ali terhadap Dapa tadi. Yang poin adegan berapa ya tadi? Adegan keempat ya. Oke, keempat. Kita harus pilih posisi manajer ya, karena posisi mendukung siswa untuk menemukan solusi apa saja atas masalah yang ada pada dirinya. Kemudian murid adalah menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain, berkolaborasi. Ini kita di posisi ini yang diharapkan. Ya, semoga kita ke depannya akan menempatkan posisi kita di sini ya Bapak Ibu. Kita maju bersama untuk usahakan diri kita di sini. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat di awal semester, bisa direvisi, diperbarui ya. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini akan menciptakan suasana yang nyaman, aman dan tentram di kelas kita, ya, untuk menstabilkan kondisi di kelas kita. Nah, di sini apa sih peran kita sebagai guru dalam keyakinan kelas ini? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata, berupa pernyataan universal, selalu dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan
tersebut atau tersering tinggal dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ada sesuatu yang ingin ditambahkan di keyakinan kelas, misalnya sudah perkenalan semester itu ya, tidak mesti harus di awal, sudah kalau sudah di awal sudah, jangan lagi kita tidak mengikuti dari alur-alur pembelajaran kita, karena kita yang buat, kita yang melaksanakan bersama murid kita. Jadi untuk ini kan sudah akhir semester, sudah akhir pembelajaran. Nah, kita buat untuk di awal tahun ajaran baru namanya keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan itu lebih identik, itu seakan-akan kita sebagai guru memaksa murid untuk mengikuti aturan yang kita buat. Nah, kalau keyakinan ini bersama-sama, murid menciptakan suatu bagaimana mereka membentuk kelas supaya mereka nyaman, begitu ya. Kemudian ini tadi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi ini nantinya akan menghasilkan murid akan belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Ya, ketika merupakan tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, fokus pada karakter, ya, karakter sifat diri. Kemudian yang terakhir, fokus pada solusi, ya, bukan menambah masalah, memperbesar, tapi kita bagaimana suatu masalah itu kita tuntaskan dengan mencari solusinya. Bagaimana caranya? Ini ada 3 ya dalam restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan apabila ada masalah, misalnya anak bertengkar di kelas dalam jam istirahat, bukan main di luar, dia lari ke dalam kelas. Kita harus satu menstabilkan identitas nanti ya kita untuk selanjutnya. Kedua, validasi tindakan yang salah, apa penyebabnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya, keyakinan yang mana yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi murid tersebut. Lanjut ya. Dari restitusi itu, ya, guru itu berperan sebagai manajer. Yang posisi yang keempat keempat tadi menggunakan strategi restitusi dalam menyelesaikan masalah yang sudah saya sebutkan. Ada 3 tahapan yang di segitiga restitusi tadi. Nanti apa tujuannya? Hasilnya kemana? Ini menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada aspek ini ada seorang guru kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Pak Guru dengan salah satu orang ini dalam praktek dari tujuh ya, salah satu contoh kasus mengajar ini untuk berbincang-bincang apa yang menjadi penyebab perjalanan. Namun sebelum itu ada kejadian yang menyebabkan Alina menangis. Apakah penyebabnya itu? Mari kita saksikan bersama. Boleh kasih tahu dulu? Silakan. Ya, berapa kali dulu? Ya, 60. Ini belajar 90. Kamu berarti lagi belajar, kamu belajar lagi, pendek lagi bisa belajar. Berarti kan saya juga kan belajar 90 pada kamu. Ayo gimana nih? Supaya ini kamu apa yang melakukan? tadi itu juga disebutkan hanya satu sifat yang Seperti ini yang itu bisa dan kamu malah belajar. Harus kamu lagi lebih giat lagi belajar supaya nilainya lebih bagus. Ya, ya. tapi
Nanti Bapak jawabannya ya, nanti Bapak akan selesaikan masalah ini selesai. Nanti kamu rajin belajar ya, supaya nilai yang nanti dibagusan ya. Kemudian Pak Guru memanggil lagi. Ya, kali ya sama dulu. Kali kami tahu kalau memanggil yang ini mungkin tadi kita harus menyelesaikan masalah ini dengan baik ya. Memang pada sini itu manusia juga penuh dengan kesalahan. Tapi jelas kesalahan yang orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang akan tidak mengulangi lagi kesalahan itu di masa-masa yang itu. Ya, sikap kamu itu menurut kamu ya silahkan seperti itu ya. Ya kamu boleh mempertahankan sikap kamu tersebut, tapi sudah sikap kamu tidak boleh sampai merugikan orang lain ya. Nah, terus ada salah. Kenapa menyebabkan Anda itu menangis dengan ucapan saya yang ramah-ramah, nilainya jelek, seperti itu Pak Guru. Berarti kamu sudah lebih baik daripada orang lain Pak Guru. Bagus. Tapi ini orang bukan adalah orang yang selalu menyalahi maksud mengaku kesalahannya. Nah, terus apa yang kamu lakukan saya dengan Amira? Ya nanti saya minta maaf kepada Amira yang nanti saya sudah berbuat salah, sudah menyakiti hatinya, menyinggungnya, dan nanti berbicara juga sama teman-temannya untuk kesepakatan kelas yang sudah jalankan. Seperti itu Pak Guru. Ya, pada intinya kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan akan perbaikinya ya. Dengan keyakinan dan kesadaran kamu sendiri. Ya, ya. Oke, terima kasih Ali. Ya, dan waktunya kita pulang ya. Terima kasih dulu Pak Guru. Oke Bapak Ibu, dari tontonan kita tadi ada studi kasus tentang segitiga restitusi. Artinya di situ Pak Ali itu mengimplementasikan segitiga restitusi mulai dari menstabilkan, kemudian melakukan tingkat kesalahan dari Ali, kemudian Ali ya, bapaknya tadi siapa namanya? Saya jadi dulu. Kemudian yang terakhir keyakinan kelas, keyakinan apa yang sudah Ali terapkan dari kasus tersebut ya. Kita sudah memahami segitiga restitusi, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru ya. Harusnya hendaknya kita kedepannya akan menjadi guru-guru yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semangat untuk tahun ajaran baru dengan posisi yang terbaik sebagai manajer dan penyelesaian dengan segitiga restitusi. Mari kita sama-sama membuat suasana yang lebih baik, pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru atas waktu yang telah disempatkan untuk diseminasi ini. Saya ucapkan, kemudian apabila ada kesalahan yang dalam penyampaian saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Untuk menutupnya, mari kita bersama-sama mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu waktunya hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah rencana yang akan kita sepakati antara ibu dengan anak-anak supaya tercipta kelas yang aman, nyaman, dan tentram. Yang suasananya anak-anak pasti akan dijamkan ya. Untuk itu anak-anak bisa buat di sini ya. Satu orang satu kalimat yang akan kita jadikan keyakinan kelas ya, akan kita sepakati nanti, oke?
baru diskusi nak ya. Nanti kita diskusi setelah ditempelkan semua baru kita diskusikan. Tulis namanya baru keyakinan apa yang akan kita buat, kamu buat di kertas. Yuk Repando, tulis. Fahri, Lari sudah? Sudah? Yang lainnya duduk dulu ya, boleh. Terus lanjut barisan dari kelompok Matahari. Jajan boleh. Lanjut kelompok. Kalau pink di sini ya, kuning bawahnya. Yang belum? Dijo. Sudah? Yang belum, silakan.